Grup musik parodi Indonesia dari masa ke masa. Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak, OM PSP. Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak disingkat OM PSP, adalah grup musik dangdut humor asal Indonesia yang populer pada paruh akhir dekade 1970-an, terutama di kalangan mahasiswa. Grup musik ini seringkali tampil bersama-sama dengan Warkop pada masa jayanya. Selain sering memainkan dan memelesetkan lagu-lagu dangdut populer tahun 1960-an dan 1970-an, misalnya Siksa Kubur atau Seia Sekata, mereka juga dikenal dengan lagu-lagu yang diciptakan sendiri. Seperti Fatime dan Dracula, OM PSP dapat dianggap pelopor dangdut humor, subgenre yang masih disukai hingga saat ini guys. Para personel OM PSP diantaranya adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang berkampus di Rawamangun, Jakarta. OM PSP yang terdiri atas Ade Anwar, Monos, Omen, Rizali Indra Kesuma, Dindin, Aditya, Andra Ramadan Muluk, James R. Lapian serta bintang tamu Edwin Hudioro. Kepopuleran mereka diperkuat setelah kerap tampil bersama Warkop dalam program Warung Kopi di Radio Prambors, yang pada saat itu sangat disukai kalangan remaja dan mahasiswa Jakarta. Debut mereka pertama kali tampil di TVRI pada peringatan ulang tahun TVRI pada tahun 1978. Setelah itu, mereka tampil dalam beberapa film yang juga lumayan sukses di pasaran. Hanya saja, kekuatan mereka adalah pada aransemen musik yang khas dan celotehan lirik lagu yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika mereka memplesetkan lagu rakyat Skotlandia My Bonnie dengan irama Melayu, sangat jelas kelihatan proses kreatifnya yang amat tinggi. Begitu pula saat mereka menyanyikan salah satu lagu hits kelompok musik The Beatles, Can't Buy Me Love. Warkop Prambors alias Warkop DKI. Warkop atau sebelumnya Warkop Prambors, juga kemudian dikenal sebagai Trio DKI adalah grup lawak yang dibentuk oleh Nanu Mulyono, Rudi Badil, Dono, Wahyu Sardono, Kasino Hadiwibowo, dan Indro Joyo Kusumonegoro. Nanu, Rudi, Dono dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia, UI, Jakarta sedangkan Indro kuliah di Universitas Pancasila, Jakarta. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara obrolan santai di Warung Kopi yang merupakan garapan dari Temi Lesanpura, Kepala Bagian Programming Radio Prambors. Acara lawakan setiap Jumat malam antara pukul 20.30 hingga pukul 21.15, disiarkan oleh Radio Prambors yang bermarkas di kawasan Mendut, Prambanan, Borobudur, alias Menteng Pinggir. Album pertama Warung Kopi Prambors dengan cover secangkir kopi yang dirilis Pramakua pada tahun 1979. Terdiri atas Nanu, Kasino, Dono dan Indro. Diangkat dari pertunjukan Warkop di Palembang pada tahun 1979 serta di studio Gelora Seni. Jokes reading mendominasi isi kaset album musik tersebut. Mereka terampil melempar folklorik etnik. Pramakua memberi flat pay sebesar 10 juta rupiah untuk Warkop. Album musik tersebut laku sebanyak 260.000 keping melampaui penjualan LCLR Prambors 1977 dan Badai Pasti Berlalu. Pengantar Minum Racun alias OM PMR. Orkes Madun Pengantar Minum Racun atau PMR adalah kelompok musik dangdut asal Indonesia yang terkenal pada akhir tahun 80-an. Mereka terdiri dari Joni Iskandar sebagai vokalis, Budi Padukone pada gitar, Yuri Mahipal pada mandolin dan cuk, Imam Maranaan pada bass, Aji Ceti Bahadur Syah pada perkusi, Hari Muke Kapur pada mini drum, dengan pimpinan Joni Iskandar yang juga dikenal dengan nama aliasnya Joni Madu Matikutu. Joni Iskandar lebih banyak dikenal oleh masyarakat karena penampilan khasnya yang selalu nyentrik dengan kacamata berantainya. Mereka membawakan lagu-lagu yang berlirik humor seperti Judul-Judulan dan Bintangku Bintangmu, dan lain-lain. PMR banyak memasukkan unsur humor, maka dari itu PMR tidak salah jika disebut dangdut komedi.
Aspek komedi ini pula yang membuat mereka memplesetkan singkatan OM dari Orkes Melayu menjadi Orkes Madun. Mereka juga merupakan salah satu pelopor genre ini di samping OM Pancaran Sinar Petromax PSP. Jejak mereka juga banyak diikuti oleh band-band zaman sekarang, seperti Pemuda Harapan Bangsa PHB, dan lain-lain. Padiangan alias Padiangan Project. Padiangan atau yang lebih akrab dikenal dengan Pi Project atau Project Pi adalah kelompok komedi asal Bandung yang dibentuk oleh mahasiswa dua perguruan tinggi Universitas Pajajaran dan Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 4 Desember tahun 1982. Nama Padiangan diambil dari kedua alma mater tersebut. Kelompok ini didirikan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan ide-ide gila anggota-anggotanya terutama dalam bidang seni. Seni panggung yang ditampilkan Padiangan adalah sejenis drama komedi yang mengandalkan musik untuk menyampaikan ceritanya yang dikenal dengan istilah kabaret. Anggota kelompok ini dari tahun ke tahun datang dan pergi, karena memang tidak ada aturan yang jelas untuk jadi anggota selain sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi. Beberapa personel tetap memperkuat sekaligus menjadi tulang punggung organisasi tersebut, seperti Iszur Muchtar dan Denny Chandra, yang mulai aktif di Padiangan sejak tahun 1984, disusul Daan Arya, Jopi Project, dan Iyang Darmawan, serta Wawan Hanura yang mulai aktif tahun 1986. Padiangan melakukan pertunjukan komersial pertama kali pada tahun 1986 di berbagai kota di Jawa Barat. Acaranya diselenggarakan oleh sebuah radio swasta di Bandung. Pada dekade 1988 hingga 1993, keenam anggota tetap tersebut juga mulai aktif sebagai penyiar acara humor di Radio OS Bandung setiap Rabu malam. Acara yang pernah mereka buat adalah Gelak Gelitik OS dan OS Serba Ada. Setelah Denden Herman bergabung pada tahun 1994, mereka pun memberanikan diri membuat album rekaman lagu-lagu komedi plesetan alias parodi. Seiring dengan kesuksesan album tersebut, mereka kemudian tampil untuk pertama kalinya dalam acara komedi reguler di SCTV yang diberi nama Project Pi. Dari situlah mereka kian dikenal di dunia hiburan, khususnya dalam bidang komedi. Gaya komedi mereka biasanya adalah parodi dari seni populer seperti film atau lagu terkenal, campuran antara Monty Python dan Weird Al Yankovic. Timlo. Timlo atau singkatan dari Tim Humor Solo, adalah grup band asal Solo yang menggabungkan musik dan lawak. Nama ini adalah plesetan dari Timlo, makanan khas kota Solo. Personel dari band ini antara lain Wawan Bakwan, nama asli, Hermawan Yulianto, vokal Pangsit Anjasmara Abdul Basyid, vokal Ben Jovi Giarto, vokal Bobby Mesak Muhammad Ardi Wibowo, gitar Dondot Kembung Eri Tribudiarto, bass dan Afis Sukaesi Ibnu Sina, drum. Band ini dibentuk pada tahun 1997, dengan nama awal adalah Suku Apakah plesetan dari suku Apache, yang personelnya gabungan mahasiswa Universitas 11 Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berawal dari pentas di panggung-panggung kecil seperti sunatan, 17-an, ulang tahun, dan lain-lain, mereka mulai tampil di televisi pada tahun 2000. Nama mereka semakin melambung pada tahun 2003, saat mereka menjadi bintang tamu di acara API di stasiun televisi TPI. Namun pada 2009, Ade, Kudil, Argo Jimmy bergabung dengan Timlo untuk mengisi kekosongan vokalis Timlo setelah ditinggal Pangsit dan Benjo. Super Bejo, Edwin dan Jody. Super Bejo, sebuah band yang didirikan oleh Edwin dan Jody pada tahun 1996 dengan hit single Gue Ingin. Ikon Edwin dan Jody melekat begitu kuat pada Super Bejo, sehingga band ini selalu identik dengan dua sosok entertainer tersebut. Nama Super Bejo sendiri awalnya berasal dari Ejo, Edwin Jody, dan kebetulan saat proses rekaman di Studio Hijau, Studio Anang Krisdayanti, mereka mendapat ide dan masukan untuk mengubah nama Ejo menjadi Bejo,
karena selain lebih mudah diingat juga mempunyai filosofi tambahan, karena Bejo dalam bahasa Jawa artinya beruntung. Selain itu Bejo juga bisa menjadi singkatan dari Ben Edwin Jody. Namun nama Bejo sebagai nama band dirasa masih terlalu umum atau kurang ear-catchy, maka ditambahkanlah kata super yang bisa juga diartikan sebagai suara perdana. Lengkaplah suara perdana Ben Edwin Jody atau yang sering kita dengar sebagai Super Bejo.